Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pertama, marilah kita haturkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Asra yang kita cintai ini. Semoga setiap langkah kita menuju masjid ini dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Rabu tanggal 5 April 2023. Saya selaku MC Elfata Kasawilaga dari kelas 10 IPA 2 sebagai siswa SMA Al-Hasra akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait total infak yang masuk sampai hari ini berjumlah Rp1.330.000. Semoga yang berinfak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya petugas ceramah pada tarawih hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Endi Supriyadi MA dengan judul Perkara yang dapat menghancurkan manusia. Adapun yang bertindak sebagai imam pada kesempatan kali ini ialah Ustadz Endi Supriyadi MA dan yang bertindak sebagai Bilal adalah Bapak Idris. Adapun untuk pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Al-Hasra ini ialah 11 rakaat, yang mana pelaksanaannya yaitu 2 rakaat sekali salam, kemudian ditutup dengan sholat witir 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Marilah kita ikuti kegiatan sholat tarawih dan witir malam ini dengan hikmat dan tertib. Saya selaku MC undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Endi Supriyadi selaku penceramah yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah, kaum bapak, kaum ibu rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia telah disampaikannya kepada malam ke-15 insyaallah. Mudah-mudahan puasa kita hari ini dan yang sudah berlalu Allah terima, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada paduka alam kekasih Allah Subhanahu wa taala
yang kalau kita sebut namanya semakin rindu, yang kalau kita bersalawat kita pun dibalasnya. Maka kita ucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin jamaah salat sunnah tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berpuasa, tadi menjelang bermaghrib, dan hari ini kita lanjutkan dengan melaksanakan salat sunnah tarawih. Teringat nasihat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau menasihati sahabatnya dahulu, pun nasihat ini berlaku untuk kita. Apa nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahri bila safinatin. Nasihat dari Abu Bakar Siddiq adalah man dakhalal qabra, siapa orang baik laki-laki maupun perempuan yang masuk ke dalam kubur. Berarti kalau masuk ke dalam kubur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya telah wafat. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur bila zadin, tanpa membawa bekal, tanpa membawa bekal agama kepada Allah, tanpa membawa amal salih, faka'annama rakibal bahri bila safinatin, maka orang tersebut laksana si dia sedang seolah menyeberangi lautan yang sangat luas. Dia sedang menyeberangi lautan yang sangat dalam, maka apalah daya, kira-kira tidak akan sampai kepada tepi pantai. Salat tarawih kita hari ini adalah bekal pulang kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita yang sudah berlalu pun yang belum, maka ini pun bekal untuk pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sekarangnya adalah mudik. Ini kayaknya di Al-Hasra masjidnya besar, luar biasa ya, tetapi jamaahnya pun besar. Besar di luar, besar di mall, besar di pasar, besar di dapur. Pak ya? Kenapa semakin hari ini semakin melebar? Alhamdulillah kacang, Pak ya. Tetapi yang ada di sini alhamdulillah, ini kita sedang mempersiapkan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, semua kita akan mudik. Kemarin saya ngisi di Bogor, di wilayah IPB kompleks sana. Ada sebahagian sudah mudik, ada yang mudik ke Aceh, ada yang mudik ke Sulawesi, ada yang sudah mudik ke Palembang dan sebagainya. Saya tanya Bapak Ibu, kalau mudik ke sana ongkosnya banyak nggak Pak? Banyak. Kemudian bekalnya full. Kadang-kadang kita mobilnya diservis, kendaraannya, kesehatannya, uangnya semua. Terkadang-kadang kita mengabarin kepada orang yang di sana, "Mah, aku mau pulang, mah mau mudik." Di sana seneng, rumahnya dicat, pagarnya padahal belum begitu roboh diganti yang baru, pintunya belum rusak diganti pula. Seneng Pak mau mudik. Ternyata kalau udah mudik lebaran mereka senang. Yang dihuni pun senang. Tapi ketika selesai mudik lebaran, maka dia akan kembali kepada yaitu domisili dia tempat di Depok kah, di Bogor kah. Tetapi hari ini adalah bekal kita untuk mudik pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dakhalal qabra, siapa orang yang sudah mudik kepada Allah, sudah pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah terdengar ada cerita orang mudik kepada Allah alias dia meninggal, tarawihnya ada lagi Ramadan sekarang. Ada nggak Pak? Nggak ada. Oleh karenanya hari ini kita niatkan, jangan dianggap kita sedikit, jangan dianggap nih tarawih biasa-biasa aja. Insya Allah ini adalah bagian dari bekal kita untuk mudik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat sunnah tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan bagaimana pahala atau ganjaran yang Allah siapkan puasa kita, tarawih kita, semua kita jaga sampai maghrib. Jangan-jangan kita sudah dalam perjalanan sebelum maghrib sudah hancur pahala itu. Maka dalam materi hari ini insyaallah, wa ammal muhlikatu, ada perkara-perkara yang akan menghancurkan manusia di hadapan manusia, terlebih-lebih dia akan menghancurkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nashahil Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa ammal muhlikat, kalau saya nadomkan, wa ammal muhlikatu asyuhun syadidun wa hawa mutabi'un wa ijabul mar'i binafsihi. Perkara-perkara yang akan menghancurkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama adalah fasyuhun syadidun. Ada orang yang pelitnya kebangetan. Ada nggak Pak? Ada ya? Fasyuhun syadidun. Kalau ada orang yang mohon maaf pelitnya kebangetan, maka ini adalah perkara yang akan menghancurkan karirnya di dunia. Punten, mohon maaf kalau ada orang yang pelit lewat di depan kita, kira-kira gimana bunyinya? Lit lewat. Karena akan dimusuhin Pak, tidak akan dikenal, tidak akan ditemanin. Maka kalau ada kita punya sarung 10 pasang, sarung 10, maka kalau ada orang yang baik hati, maka dia akan coba tengok kiri kanannya. Boleh jadi teman saya atau saudara saya, kalau saya lihat kok kalau sholat itu sarungnya udah kayak bolong-bolong, orang itu akan berderma. Apalagi bulan Ramadan, dia akan tidak diminta pun, maka dia tidak akan hilang, tidak akan rusak, tidak akan binasa pahalanya, maka dia akan berbagi. Bang, Mas, ini saya punya sarung, mudah-mudahan bisa terpakai ya. Tidak bagus sih, cuma mudah-mudahan bermanfaat. Maka wa ammal muhlikatu, perkara yang pertama yang akan menghancurkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dia pelitnya kebangetan. Kira-kira jamaah di sini kita semua, kira-kira kita punya sifat pelit tidak kira-kira? Punya enggak Pak kira-kira? Saya kalau Bapak bilang, Ibu bilang, saya mah enggak pelit, saya mah enggak punya pelit Pak, saya enggak percaya. Kita semua punya sifat pelit. Bapak di rumah yang sudah punya istri, Bapak mau nggak ridho nggak istri Bapak dikasih ke teman? Kagak kan? Maka kita punya sifat pelit. Jangan Pak, jangan dikasih. Bapak punya kendaraan satu nih, Bapak ada yang minta, buat saya nih motornya ya. Bapak boleh nggak pelit di situ? Boleh Pak. Ini saya buat ngajar Mas, ini saya buat ke masjid, ini saya buat kerja. Kita boleh pelit dalam hal itu. Kalau dia kendaraannya punya banyak, bajunya punya 10 pasang, maka dia bolehlah berbagi. Artinya boleh dalam keadaan ini dia tidak pelitnya kebangetan. Jamaah kaum muslimin ya rahimakumullah. Yang kedua adalah wa ammal muhlikatu, perkara yang akan menghancurkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa hawa muttabi'un, dorongan hawa nafsu, muttabi'un, yang terus diikuti. Hati-hati ketika kita menjelang berbuka. Biasanya kalau buka di rumah Pak ya, kalau buka di masjid insya Allah terjaga Pak, aman, terkendali. Kenapa? Karena berbuka bersamanya sudah diatur sama panitia. 1 teh panas, 1 teh tawar, atau air putih, atau beberapa butir kurma. Coba kalau buka di rumah Pak, dari jam 4 ya kita udah ngeborong tuh sama anak bini, dibawa Pak ke pasarnya. Wah kemana? Pasar Rono, pasar Depok katanya. Pulang ngegembol kiri kanan Pak. Begitu dibuka di rumah tuh ada kolak, ada es cendol, ada es campur, ada pisang hijau, semua disuguhkan. Maka wahawa muttabi'un, kalau kita tidak mengendalikan hawa nafsu, maka ini bisa menghancurkan amalan kita. Kira-kira kalau ada orang Depok sini Sawangan, begitu buka tadi 2 piring nasi, kemudian cendol sepiring sama es berapa itu kelapa dan lain-lain, kira-kira akan kuat nggak tarawih Pak? Berat Bu Pak. Bisa tarawih 1 rakaat langsung jungkel Pak, alias borolo kemerdekaan yang abadi. Kenyangan Bu ya. Maka jangan sampai hancur amalan kita, tarawih jangan sampai hancur pahalanya. Kenapa? Tertib, kita tenang Pak. Insya Allah puasa masih setengah permainan, masih setengah 15 hari lebih kurang ke depannya. Maka wahwa muttabi'un, kalau dorongan nafsu kita ikutin terus, maka ini bahaya. Pingin kata nafsu, udah nggak usah kalah hasrah, nggak usah sholat. Ngapain sholat? Enaknya kalau udah puasa itu minum teh, nongkrong di depan rumah sambil buka handphone, WA-an teman, hey bro lagi ngapain nih? Gue nih lagi ngopi nyantai. Itu nafsu Pak. Tapi mulkan malaikat bicara lain. Yuk bang, yuk ibu, yuk adek, yuk mas, ke masjid Al Hasra, yuk salat berjamaah, menunaikan salat sunnah, pahalanya luar biasa. Tuh kalau malaikat menggiring kita ke Allah kepada kebaikan-kebaikan. Makanya wa ammal muhlikatu, yang kedua perkara yang akan menghancurkan manusia di hadapan Allah adalah dia mengikuti dorongan hawa nafsu. Insyaallah saya yakin di sini mah hawa nafsunya sudah terkendali. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir adalah wa ammal muhlikatu, perkara yang akan menghancurkan manusia, pahalanya hancur, pahalanya binasa, pahalanya habis. Padahal dari pagi dia tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Ternyata dalam perjalanan apa? Wa ijabul mar'i wa binafsihi. Maka dia wa ijabul mar'i,
Ternyata dia punya mengaguminya seseorang binafsihi terhadap diri sendiri. Kalau bahasa yang lainnya, dia ujub. Dia puasanya bukan karena Allah. Dia puasanya bukan karena keimanan. Dia puasanya bukan karena sesuatu yang akan dari Allah. Maka wa'ijabul mar'i binafsihi. Nih di Al-Hasra di Sawangan ini kalau kagak ada saya, nih masjid kagak bakalan rame. Di musola kalau nggak ada saya, nih musola mati nih, nggak ada orangnya. Nih wa'ijabul mar'i binafsihi. Kalau ada orang semacam itu merasa istimewa, merasa paling lebih, paling mulia, merasa paling solih, maka hati-hati. Wa ammal muhlikat, ini adalah tanda-tanda binasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang merasa solih, merasa cukup pahalanya, merasa cukup dia ilmunya, merasa cukup apapun, kalau udah merasa wa'ijabul mar'i binafsihi, itu adalah bagian daripada penghancur pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Kesimpulannya, insyaallah mudah-mudahan kita jaga tiga perkara ini, hal-hal yang akan menghancurkan pahala kita. Pertama adalah tadi kita jaga, maka kita pelit seala kadarnya saja, kita berbagi di bulan Ramadan dan kita semua kemampuan kita. Yang kedua juga kita wa hawa muttabi'un, kita kendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu tidak akan pernah bisa dihilangkan, hanya bisa dikendalikan. Dan yang terakhir adalah mari sama-sama kita jaga, itu terkait dengan bahwasanya kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita berbuka, Allahumma lakasumtu, ya Allah aku berpuasa untukmu. Tuh cakep doanya Pak. Tapi kalau misalnya Allahumma lakasumtu, ya Allah saya berpuasa hanya untukmu, tapi dalam perjalanannya bukan karena Allah, ini pertanda wa ammal muhlikat, hancur pahalanya. A'udzubillah wal a'yadu billah. Semoga Allah menghimpun kita dalam barisan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari hal-hal yang menghancurkan pahala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu yakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.